menikah. Munafik harus menikah. Nah, pertama itu jelas sunnah Rasul. Walaupun tidak wajib, dalam Islam itu tidak wajib menikah. Dia itu sangat dianjurkan atau sunnah muakkad, tetapi tidak wajib. Nah, tapi bukan berarti tidak wajib, kita tidak mesti menikah. Sunnah muakkad, sehingga Rasul SAW bersabda bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku berarti dia bukan bagian dari umat. Bahkan lebih kasarnya lagi, bukan kasar, lebih menohok, nyesek bagi kita ya, bagi kita yang biang. Rasul SAW bersabda bahwa kematian yang paling menghinakan adalah kematian para bujang. Nah, kita nih, yang para bujang ini sangat hina mati kita ini, mati konyol kita ya. Kalau kita mati belum menikah gitu lah. Ini itu penting sekali. Tapi lebih penting juga adalah tentang siapa kita menikah. Kepada siapa kita menikah, kan tidak boleh juga. Karena menikah penting ya sembarang aja. Sembarlap, toh, sembarlap, jangan juga. Nah, faedah pernikahan, sunnah Rasulullah. Yang kedua, kebebasan pada pemudi-pemudi untuk membina keluarga barunya, supaya ada kebebasan. Jadi bullshit lah kalau kita mau bicara tentang ini kan pacaran kan tujuan untuk membina dan sebagainya. Ya iya, kalau tujuannya baik tapi caranya tidak syar'i kan cuma juga ya. Menciptakan kebahagiaan, menjaga kesucian, pasti itu menjaga kesucian, menyimbangkan syaraf. Ternyata ada juga nih muatan neurologisnya. Mungkin nanti Bung Fikram bisa jelaskan tuh apa pengaruh neurologis terhadap pernikahan gitu. Karena tadi malam sudah dibahas sama Bung Gatra juga tentang pengaruh neurologis kecanduan pornografi yang menurut Fikram membahayakan gen gitu ke depannya. Membahayakan gen bukan hanya untuk kita tapi genetik kita ke depan atau anak-anak kita. Nah, bisa juga melangsungkan keturunan atau regenerasi. Nah, dan termasuk faedah pernikahan juga adalah kerjasama dalam ibadah. Makanya ada sabdanya Rasul bahwa sholat malamnya seorang suami istri itu lebih mulia dibandingkan puasa dan sholat malamnya para bujang. Karena ada ibadah kolektif di dalam sholat berjamaah, gitu. Makanya Albar sama ibu itu selalu sholat berjamaah malam. Maksudnya bukan berarti dia nikah ya, bukan. Maksudnya dia sholat berjamaah. Yuk, jamaah baik. Yuk imam, gitu. Cuman sedikit gesekan saja. Tidak. Dia murni ibadah. Dan yang terakhir faedah pernikahan adalah menimbulkan keselamatan dan keamanan sosial. Kenapa? Kemarin kita bahas tentang ketika cinta berlabuh, ya. Bahwa Syed Al-Khamenei menyebutkan bahwa mustahil terbentuk sebuah masyarakat yang baik kalau tidak tercipta keluarga yang baik. Karena entitas masyarakat terkecil kan keluarga. Jadi bullshit ada yang bilang bangsa yang maju kalau keluargaan gitu amburadul. Bullshit sekali tuh. Karena kalaupun ada bangsa yang maju tapi entitas terkecilnya dalam hal ini keluarga itu amburadul, maka dia akan roboh. Tiang bangsanya itu roboh. Sehingga sabda Rasul juga bahwa perempuan adalah tiang bangsa. Kalau kata Soekarno, perempuan dan laki-laki dalam bukunya Syarina adalah ibarat dua langkah kaki kanan dan kiri. Makanya orang yang bucin itu disebut supaya mati kiri ya. Langkah kiri kanan dan langkah kiri. Maksudnya apa? Bahwa dia harus berjalan tidak bersamaan tetapi harus seiring. Tidak mesti sama gitu. Kalau saya di aspek sosial, kau juga aspek sosial, nah tidak mesti gitu. Tapi harus seiring. Karena kalau tidak, mustahil kita bisa berjalan hanya satu kaki, kita akan pincang. Nah, masyarakat yang pincang adalah masyarakat yang tidak ada keadilan gender di situ, di dalamnya. Nah, yang kedua tentang menjaga kesucian. Ini tadi faedah-faedah pernikahan. Nah, menjaga kesucian itu ada beberapa item nih. Yang pertama, hindari zina dan jenis-jenisnya. Apa itu jenis-jenisnya? Bukan zina itu ya cuma berhubungan badan sama orang yang bukan istri kita. Zina termasuk itu zina pikiran. Zina yang termasuk itu menzinai diri sendiri misalnya kan. Itu termasuk bagian-bagian zina. Dan yang paling berat mudarat itu adalah zina sesama jenis. Nah, kalau dalam buku 50 dosa besar disebutkan pelaku sodom itu tidak dikubur, dia dibakar. Itu sunnahnya. Dan ada di zaman Rasulullah SAW orang yang homoseksual itu dibakar ini karena bumi dianalogikan tidak menerima jasadnya, jadi harus dibakar. Ini pelaku LGBT itu agak unik juga sih pas saya baca itu. Termasuk kejahatan seksual yang terbesar adalah
incest termasuk salah satunya, betul, incest atau persetubuhan sesama saudara. Dan apa namanya kalau pedofil, itu pedofil itu berat sekali hukumannya itu karena masih anak-anak bro, gitu. Kita sudah merusak masa depannya. Dan ini yang banyak terjadi. Misalnya di film pemenang Oscar Spotlight. Nah, Spotlight mungkin misalnya sudah pernah nonton, yang main itu Mark Ruffalo yang Hulk. Nah, di situ dia Spotlight itu dia bongkar skandal pastor di Amerika. Karena banyak yang tidak menikah, kan pastor dilarang menikah, tapi mensetujui atau mencabuli anak-anak. Dan akhirnya para korban yang sudah besar itu dimintai keterangan, memenangkan Oscar itu film Spotlight. Nah, mungkin itu tidak bisa rekomendasi nonton film nanti. Kenyataan, kisah nyata. True story ya. Nah, true story, betul. Nah, makanya dalam An-Nisa itu disebutkan bahwa janganlah kalian mendekati zina. Bukan janganlah kalian berzina, bahkan mendekati pun itu sudah bagian dari larangan. Apa contoh-contoh mendekati? Kelamaan di IG, yang mana kita tahu IG-nya itu lebih banyak menampilkan hal-hal yang pornografi misalnya, atau berteman dengan orang yang suka misalnya mengumbar aurat. Kan banyak tuh yang mengumbar aurat perempuan-perempuan kan. Kita kan ya secara naluri pasti kan terstimulus tentunya. Itu juga bagian dari menjauhi zina semestinya. Nah, cara lainnya untuk bagaimana kita menghindari zina adalah sibuk dalam beribadah, belajar dan bekerja. Beribadah tentunya jelas, belajar juga jelas, dan bekerja. Kita itu biasa terjerumus kepada perilaku-perilaku menyimpang. Dosa itu kan menyimpang juga kan, karena fitrah kita kan suci. Perilaku menyimpang karena kita itu tidak mensibukkan diri pada hal-hal yang positif. Misalnya orang yang stalking kelamaan itu menurut saya itu tidak mensibukkan diri pada hal-hal yang positif. Kalau stalking kelamaan, nah makanya hal yang positif kita bisa batasi dalam sibuk beribadah, sibuk bekerja, belajar. Kalau bukan di 3 hal ini, menurut saya itu bisa menjadi negatif. Begitu. Bolehlah misalnya main game 2 sampai 3 jam gitu loh. Tapi kalau sampai seharian atau menghabiskan sepertiga harinya misalnya 8 jam, apalagi 1/2 harinya, ada bahkan 3/4 harinya. Iya, karena kan tidur cuma 6 ya sampai 8 jam. Berarti setelah tidur mandi makan, dia main game. Itu artinya 3/4 harinya dia habiskan untuk main game. Dan yang paling parah adalah dia main game perempuan. Dia mempermainkan perempuan. Ada juga itu gitu. 24 jam ya, bahaya juga itu. Nah, maka carilah lingkungan yang baik. Menurut kami ya di Resensi kami terus berupaya untuk meningkatkan standar pendidikan itu sendiri. Makanya siapa yang saya bilang kedibat kayaknya bahwa pintu ini adalah batas antara jiwa dan tubuh di Resensi. Tubuhnya Resensi yang ada di luar itu harus tetap easy going, harus tetap bisa bermasyarakat, harus tetap bisa bercanda supaya bisa menyambut orang luar gitu loh. Tapi ketika Anda masuki pintu ini, itulah jiwanya Resensi, yang mana kita harus serius dalam sini gitu loh. Kita bisa bercanda-canda di luar, tapi kalau di sini ada batasan. Ini jiwa. Ini pertanyaan, ya ini analogi saya alamatkan kepada Ibad karena dia bertanya, dulu saya selalu di luar. 3 bulanan saya di sini Resensi, 2-3 bulan saya Resensi, saya tidak tahu bahwa ada paling di dalam kayak gini-gini. Saya bilang ini di luar Resensi. Kita juga tidak zalim juga kalau kita serius di luar. Zalim. Zalim banget kalau kita di luar karena masyarakat itu kompleks. Kita harus mengikuti bagaimana ritmenya. Tapi lebih zalim lagi kalau kita bercanda di sini. Bercanda dalam artian bukan berarti tidak boleh ketawa. Hei, Anda harus serius terus, tidak gitu ya. Tapi maksudnya konteks. Nah, hindari berduaan dengan yang kamu muhrim. Ini juga yang paling berat sih. Katanya tidak boleh kita berduaan dengan muhrim termasuk dalam mobil. Tidak boleh. Kalau mobil kan sudah ada jarak sebenarnya. Tapi itu juga termasuk bagian dari berduaan. Maka solusinya adalah komitmen suci. Apa itu komitmen suci? Nanti kita bahas di tempat lain ya. Komitmen suci itu sebuah solusi alternatif bagi teman-teman yang belum bisa nikah secara permanen. Oke.
tapi mungkin di forum yang lain. Bung Albar sudah baca bukunya itu. Dia kan pakar pernikahan. Nanti dibahas ini, nanti dibahas. Nanti dia akan membahas itu solusi bagi pemuda yang tidak mau pacaran tapi belum mampu menikah permanen atau menikah daring. Itu Albar akan paparkan nanti. Nah, kaidah pernikahan saya mengikuti bahasanya Musafri. Kaidah pertama 4 anjuran Rasulullah. Bagaimana sih kita harus memilih kriteria pernikahan? Kan sudah jelaskan Rasulullah kan sabdanya berbunyi sallallahu alaihi wasallam. Pertama lihat agamanya atau akhlaknya kan. Yang kedua lihat keturunannya. Perlu juga kita lihat keturunannya. Pernah ada perempuan protes, kenapa harus dilihat keturunannya kak? Gitu. Apakah itu tidak zalim? Saya bilang keturunan dalam hal ini genitasnya gitu. Bukan berarti apa pekerjaannya pacinya. Tidak ada hubungannya sama hal-hal duniawi. Ini hubungannya pada bagaimana menjaga kesempurnaan sebab. Gitu. Maksudnya misalnya orang tuanya gennya adalah gen pemabuk, gen kan terwariskan gitu. Gen itu terwariskan ke keturunan, makanya salah satu pilar pembentuk akhlak kalau dalam membangun generasi adalah gen atau keturunan. Itu yang dimaksud keturunannya, bukan apa pekerjaannya orang tuanya, tapi apa habit-habit yang dilakukan orang tuanya yang bisa saja terwariskan ke dalam diri seorang anak. Misalnya kalau orang tuanya itu punya daya ingat yang baik, anaknya berpotensi besar mau diwariskan gen-gen orang tuanya menjadi seorang pengingat yang baik pula. Kalau orang tuanya memang bahasa Inggris sanggak pau juga itu anak-anak kan. Oh, subtitlenya ada di sini ya, Bung Akbar kalau tidak mengerti apa itu sama Al Pacino kalau tidak mengerti. Beracun. Ya, kurang lebih beracun. Nah, yang ketiga dalam sarannya Rasulullah adalah kecantikannya atau parasnya. Ini juga penting kan kita kalau masuk. Tapi bukan yang utama nih lah. Jangan jadikan ini yang utama mengalahkan agamanya. Ini yang tidak beres kalau kita melihat orang langsung wajah dulu, wow, cantiknya gitu, jangan gitu, agamanya dulu dong. Wow, cantiknya gas mirip. jangan karena cantiknya, karena cantik bisa luntur seiring dengan usianya tuh, waktunya gitu. Mau dia operasi 1000 kali, tetap aja gitu, dia akan tua, pasti akan tua gitu. Misalnya salah satu artis andalan saya misalnya kayak siapa yang tebal begini itu mantannya Brad Pitt, Angelina Jolie. Sekarang kan sudah keriput juga nih. Dulu kan saya apa yang paling andalan saya sebagai Julianne Moore. Julianne Moore itu cantik sekali di masanya gitu. Di film-film tahun 70-an kan saya suka nonton film 70-an 80-an. Itu cantik sekali Julianne Moore. Julianne Moore itu yang main di sini di Don John. Don John itu filmnya ini Itu yang tentang yang terangkat. apa? Roknya yang terangkat. Ya yang orang dia orang tua, dia sebagai orang tua yang temannya ini. Itu cantik sekali kalau kita bicara cantik tok. Makanya cantik itu faktor ketiga. Faktor yang terakhir adalah kekayaan. Lebih disarankan perempuan yang mandiri. Bukan kekayaan artinya kayaknya orang tua lah. Orang tua bukan. Kekayaan itu adalah kekayaan diri sendiri. Artinya kemandiriannya. Gitu. Minimal warisannya gitu loh. Minimal warisannya. Tuh. Dalam artian warisannya maksudnya apa? Yang jelas bahwa itu hartanya karena diwariskan oleh orang tuanya. Bukan yang masih harta orang tuanya. Itu tidak bisa disebut sebagai kekayaan pribadinya. Nah, kalau di resensi kita punya 5 aspek sendiri dalam melihat jodoh. Kalau kita analogikan itu siung bawang. Lapisan terdalam adalah lapisan yang paling menentu atau lapisan yang paling menentukan. Tapi orang selalu melihat dari luar. Yang dari luar pertama harus kita lihat adalah fisiknya, aspek fisikal. Baru sudah itu aspek finansial. Baru itu lapisan dalam lagi aspek sosial. Terdalam lagi intelektual. Paling dalamnya sekali intinya itu namanya spiritual. Masyarakat melihat pada fisikalnya dulu, tapi kita harus membangun diri kita dari sisi spiritualnya dulu. Spiritualnya, makanya kita bagi tuh. Selalu anak-anak bilang kan di resensi, berapa ratingnya? Jangan sampai aspek fisikal itu. Oke, anggaplah kita bagi rata nih, 2-2 semua untuk sampai 10 ya. Biar cantik secantik-cantiknya cuma 2 poin sih. Kalau ternyata alatnya tidak bagus, tidak bisa bekerja, tidak mampu mencerna pengetahuan dengan baik, kemudian tidak bagus sosialnya gitu. Minimal sekali kalau standar resensi 6, minimal sekali 6 gitu. Nah nanti kalau mau mengetahui standar-standar gitu silakan Bung Albar karena dia sudah menjadi pakar di aspek itu katanya Bung Pali. Nah pernikahan terlarang, gimana itu pernikahan terlarang? Yaitu pernikahan tentunya yang punya hubungan keluarga dengan kita. Bahkan terlarang juga yang kerabat. Walaupun belum contoh 10 kali. Sebenarnya itu sangat dianjurkan menikah dengan orang lain yang jauh. Bukan jauh dalam artian ini jarak ya. Jauh ini dalam artian silsilah kekeluargaan.